Kesehatannya bikin kamu tidak bertanya. Katanya, 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 nyatanya, 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 nyatanya. Katanya ibu-ibu tuh nggak bisa nyari duit. Oh ya? Kita cari jawabannya. Oke, telah hadir di podcast kita ini, podcast perdana GMA, orang yang luar biasa yang kesehariannya tuh dulu tuh malu-malu, ya. Ditanya, bisa nggak ikut Zoom? Nggak, di belakang hordeng aja, malu ngomongnya, nggak bisa ngomong. Nah, memang itu biasanya awal-awal bagaimana ibu-ibu yang satu ini, emak-emak satu ini ya memulai sebuah bisnis GMA. Langsung saja kita undang, sudah hadir bersama kita Kakak Reni. Halo Kak Reni. Halo Kak Eros. Iya, apa kabarnya hari ini Kak Reni? Semangat pagi luar biasa. Semangat pagi. Terima kasih sudah hadir di podcast kita perdana. Ini ngomong-ngomong langsung dari Sumedang ya tadi ya? Betul, dari Sumedang kita persiapan dari malam nih. Dari malam? Pergi jam 5, tapi udah standby dari jam 3. Dari jam 3? Iya, semalamnya tuh nggak bisa tidur. Terus. Karena kan kita bawa rombongan satu bis. Berapa gitu. orang Kak Reni hari ini? Semuanya total yang saya bawa 50 orang. 50 orang, 50 semua orang. dari Sumedang. Berangkat Dari jam Sumedang. 4? Dari Sumedang dan ada mitra saya di luar Sumedang. Di luar juga. Sumedang. Iya. Oke, nah baik. Ini kita akan ngebahas nih, kita akan gali nih. Karena katanya ibu-ibu itu ya biasanya urusan anak-anak, lalu fokus dengan suaminya gitu kan. Apalagi kita tahu yang tadi sebagai pembuka, Kakak Reni ini awalnya tuh bahkan bingung untuk memulai. Nah, kita mau gali nih, sekarang kalau kita lihat Kak Reni itu kalau udah ngomong nggak bisa stop. Kecuali di stop, betul ya? Kecuali di stop, betul Kak Eros. Alhamdulillah. Dulu ya, sebelum saya mengenal GMA, saya tuh bener kata Kak Eros, saya nggak bisa ngomong di depan umum. Pokoknya di belakang hordeng aja gitu ya. Ya gitu, karena di toko juga saya jarang juga interaksi juga gitu ya. Apa gitu ya, paling karyawan aja yang ngelayanin. Tapi semenjak di GMA, itu kita dipaksa untuk berbicara ya. Kenapa? Karena kita harus menerangkan ini produk seperti apa, bisnisnya seperti apa. Ya lama-lama dari pembiasaan itu mungkin ya Kak Eros, asalnya saya cuma ngomong ke satu orang. Udah gitu, ternyata saya bisa ya ngomongin bisnis gitu kan. Udah gitu ke 2 orang, 3 orang, terus nyobain ke banyak orang, asalnya nervous banget gitu ya, nervous banget, aduh gimana ya, tapi setelah dicoba ternyata tidak menakutkan itu. Tidak gitu. semendegangkan itu. Nah gitu, setelah kita, ternyata biasa aja Biasa gitu. aja. Apalagi setelah ada cuannya. Kalau sebelum ada cuannya ya malu juga, nggak pede juga gitu ya. Sekarang jadi berbanding lurus antara cuan dan keberanian kayaknya. Nah, itu sebagai bukti nih ya. Saya baru ngomong sebentar, udah panjang benar ini Kakak Reni ya, kita mulai. Nah, tapi sebelum membahas cuan-cuan tadi Kak Reni. Nah, Kak Reni itu sebelumnya apa sih aktivitasnya? Yang apakah memang dari latar belakang leader besar, punya masa yang besar, sehingga bisa meraih, ngomong-ngomong sudah reward emas ya? Alhamdulillah, sudah Kak Eros. Sudah reward emas, Sudah luar reward biasa. emas. Nah, boleh tuh diceritain awalnya sekali itu bagaimana? Saya tuh saya jualan herbal, tapi ya memang belum pernah menjadi leader itu pengalaman baru. Saya ikut berbagai multi level tapi sebagai penjual aja. Jadi kalau misalkan ada leadernya, saya ngintil aja gitu. Pokoknya nggak bisa, saya nggak boleh disuruh presentasi. Jadi ketika leader saya itu berpindah jaringan atau misalkan dia tuh jadi ya tidak aktif lah ya udah jaringan saya tuh udah aja nggak ada gitu. Jadi aduh pada kemana nih, saya juga nggak berani gitu ya, nggak berani ngomong, nggak berani nerangin sistem juga nggak ngerti gitu. Ya udah, jadi bisnisnya tergantung banget sama upline gitu. Nah begitu di sini di GMA, karena ini ternyata bisnisnya mudah, jadi begitu upline saya tuh nggak ada, ya udah saya berjalan sendiri gitu. Kan mak saya tuh jauh ya, Mak Tati di Karawang, Mbah juga jauh di Magetan, Kak, nggak mungkin ada presentasi ya, telepon buat datang, kan nggak mungkin begitu. Nah setelah dijalanin, ternyata saya bisa gitu, bisa menjadi leader di Sumedang gitu. Oke, nah waktu memulai ya kan, nah ini kan kita bicara aktivitas nih, ya punya toko, ngurus anak. Iya.
kemudian ngurus apa lagi itu? Cucu, Wah, cucu udah berapa? cucunya udah 2. Udah 2, Kadang ya. ketitipan cucu juga, ya udah. Jadi Nah, kita itu bagaimana membaginya dengan yang belum memiliki latar belakang? Mulainya tuh seperti apa? Iya, maksudnya gimana? Memulainya, awalnya kan nggak, kalau bahasa itunya nggak ujuk-ujuk. Iya, Nah, betul. nggak ujuk-ujuk langsung besar gitu kan. Iya. Nah, itu memulainya bagaimana tuh? Kalau saya pokoknya menduplikasikan, menerangkan hal yang sederhana. Jadi saya minta ke mitra, saya juga dapatnya kan tidak diruwetin apa sih bisnis MLM. Jadi kita bikin semudah mungkin. Jadi kayak misalkan, Bu, Ibu bisa nggak ngajak orang ngeteh? Tahu kan teh? Iya tahu. Pokoknya di GMA ini ngajak orang ngeteh, cuma tehnya sekarang warnanya biru, digituin ya, dikasih tahu seperti itulah. Terus teh ini bagus buat memperbaiki kesehatan kita. Gitu aja pokoknya mah, jangan dulu berharap nanti gimana ya, berasumsi lah bakal gimana. Jangan, karena anggap aja ini kayak minum teh aja gitu. Teh antioksidan, cuma tehnya kita warna biru. Kenapa harus biru? Aku kasih tahu bahasa emak-emak ya. Karena sekarang itu kan banyak polusi, banyak toksin, banyak racun lah di mana-mana ya, dari makanan, udara. Nah, ini teh biru ini sebagai antioksidan buat mendetok lah, mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Jadi saya bahasanya seperti itu. Oke. Jadi tidak usah menerangkan Nggak usah ngejelimet ya? komposisi apa, nggak Oke. usah tahu juga lah, nggak apa-apa, penting mah kejual gitu aja. Iya. Gitu. Nah, itu berapa orang pertama yang ditawarin tuh, Kak Reni? Setiap ada konsumen. Konsumen datang. Karena kan Oke. pertama saya memang buat sendiri karena punya alergi kan, tak cobalah ini produk gitu ya, bagus nggak, sambil ngejual karena saya berpikir saya harus gratis minum produk, Oke. nggak boleh bayar gitu ya. Kalau bisa gratis ngapain bayar kan? Betul Jadi sekali. bayarnya dari keuntungan Keuntungan. gitu. Jadi saya coba tawarkan ke konsumen-konsumen yang datang ke toko. Nah, karena ini produknya bagus, jadi saya nggak follow up. Maksudnya nggak sempet nge-follow up, tiba-tiba datang lagi, Bu, meser deui, bahasa Sundanya gitu ya. Apa tuh artinya? Beli lagi. Beli lagi. Oh, Ibu pernah beli? Iya, Cina udah beli. Bahkan nggak kenal lagi, Nggak lupa itu. kenal, udah nggak lupa Oke. karena kan ke toko banyak ya, banyak konsumen beda-beda. Jadi pas, oh Ibu udah beli ya? Iya, Cina dari karyawan saya juga ikut nawarin. Dikasih, pokoknya nawarinnya gitu aja yang gampang gitu ya. Nah, itu udah gitu pada beli lagi. Oke. Ah, ini bagus ya, kata saya tuh. Ini kok saya belum nerangin apa-apa, cuma produk aja orang beli lagi. Itu berarti pendekatannya udah nih, ada produk bagus, Iya. selesai berarti ya. Nah, Belum bisnis, belum. Oke. Pokoknya jualan aja dulu. Jualan aja. Jualan aja terus, jualan. Ketika itu ketemu juga sama temen yang leader MLM lah ya. Oke. Kata saya tuh, ini saya punya produk bagus, kata saya tuh seperti ini. Tapi saya belum jalanin sistem karena ya belum ada temen lah gitu ya. Udah gitu coba lihat sistemnya, wah ini bagus. Ya kita mulai dari 3 orang. 3 orang. 3 orang leader. 3 orang itu sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang ada, Oke. cuma ya tidak terlalu aktif. Terlalu Justru aktif. malah sekarang jadi saya yang ini. Oh, Kebalik. aktif. Mereka tuh kan leader Upline-nya, besar gitu ya. Saya mah cuma emak-emak, tapi Oke. karena ternyata di sini ya bisnisnya mudah, saya pun jadi bisa Oh. gitu. Udah belajar sistem, saya kan belajar sistem tuh lambat. Jadi ini teh gimana ya apa gitu kan, meraba-raba dulu lah gimana bisnis jaringan itu. Cuma saya sering ikut Zoom terus nanya gitu ya, sampai akhirnya bisa membuat istilahnya ramuan sendiri. Apa tuh ramuan Ya itu? maksudnya kalau nerangin sistem tuh, caranya Ibu, gitu ya? caranya ini nih, gampang kan? Pokoknya Ibu duplikasikannya begini, neranginnya begini gitu. Jadi saya buat yang sesimpel mungkin. Dan itu mitra kita langsung duplikasi. Ya. Jadi langkah mudah aja dari, gitu ya? Ya betul. Dari ya para teman reseller ya, reseller juga ada yang ikut menjualkan ya. Saya kumpulin berapa orang, diterangkanlah di toko. Saya asalnya nggak kemana-mana Kak Eros karena memang belum ada program ngisi kemana, belum ada ya di toko aja. Itu berapa lama pola kayak gitu dilakukan? Berapa ya, lebih dari kayaknya 3 bulan, 3 bulanan lebih lah gitu. Udah setelah itu Bu ngadain acara tuh gitu, oh acara ya gitu. Saya ya hayulah gitu ya, ngundang manajemen. Alhamdulillah pas pertama ngadain acara itu ada 100 orang. 100 orang. Nah dari situ mulai aja terus berkembang. Saya terus belajar sistem dan belajar menduplikasikan, ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dari saya satu ID, pas saya cek saya udah lebih dari ternyata 2000 lebih ID. 2000 lebih? Iya. Dalam perjalanan berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun, 2000 ID ya?
gitu. Dan itu berawal dari langkah sederhana Iya, boleh dibilang betul. berarti ya, nggak perlu mikir macam-macam, Iya. tawarkan gitu ya. Iya. Langkahnya Kakak Reni tadi istilahnya minum teh. Betul, duplikasi minum teh. Jadi orang kalau minum teh kan udah ringan aja pikirannya. Dan orang udah cukup paham ya istilah minum teh Ya, gitu ya. betul. Tinggal Cuma diarahkan ya. menjadi bunga telang. Ya, kenapa teh biru kan Hmm. biasanya kita teh warna coklat kayak gitu. Kalau sekarang tehnya harus biru gitu karena perlu antioksidan yang tinggi. Oke, nah Gitu. berbicara tadi kan sudah disinggung Kakak Reni itu dapat reward emas ya. Total reward emas itu kan di bisnis ini total 10 juta. Ya. Nah, itu berapa lama pencapaiannya Kak Reni? Pencapaian kurang dari 1 tahun, kayaknya 8 bulanan lah. 8 bulan. Karena saya kan yaitu ya dari yang nggak ngerti apa-apa ya, kalau orang lain kan cepat, saya kehitung mungkin lambat. Hitung lambat gitu iya. ya. 8 bulan. 8 bulan. Nah, kalau kita bicara meraih reward, berarti kan Kakak Reni itu membentuk sebuah sistem dong ya, sebuah tim. Iya. Nah, perubahan nih yang saya ingin tahu, perubahan dari yang tadinya metodenya konsumen, nawarin aja udah minum teh, Iya. ini sehat, warna tehnya warna biru, sampai ke proses membangun tim, itu gimana tuh fasenya? Menemukannya apakah langsung, ketemu, tring gitu kan, Nah. langsung muncul nih, ada leader jalan, atau step by step, akhirnya ketemu, atau leader yang bahkan ini nggak disangka nih orang Iya. biasa atau konsumen biasa menjadi leader. Nah, boleh tuh cerita gimana Karin? Ya, itu prosesnya memang tidak instan, benar-benar kayak atau step by stepnya teh bertahap banget gitu. Sampai sekarang nih saya ya, alhamdulillah terharu banget hari ini yang dapat reward emas itu namanya Bu Siti. Dia nggak bisa menulis. Nggak bisa menulis. Nggak bisa menulis. Terus jualannya gimana? Pokoknya dia, saya kasih tahu, Bu jualannya begini. Pokoknya di pikiran Ibu yang gampang, yang mudah. Jangan berpikir yang rumit-rumit, hilangkan. Supaya apa? Bisa melakukan. Ini yang sekarang tuh kan jadi apa ya? Kok Ibu aja Bu Siti yang nggak bisa nulis tuh bisa gitu. Usia berapa Bu Siti? Kayak 50-an. 50, Ya. tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis. Hari Hari ini ini tembus reward. Wah, Karena merinding saya bener ya. karena beliau itu ya sama, kita emak-emak yang sederhana, tapi beliau teachable gitu ya. Teachable Oke. itu mau mengikuti apa kata mentor. Kata mentor A, mentor B. Jadi saya tuh udah jadi mentor nih di udah sebentar sekarang tuh. malah jadi tempat konsultasi gitu ya. Konsultasinya segala macam. Segala macam. Makanya ini kan jadi kita tuh terus berpikir ya ini harus bagaimana lagi, terus belajar gitu. Sampai memutuskan yuk kita semua kita ke Jakarta. Oke. Kita harus pergi dari Sumedang. Dengan kita pergi ke kantor gitu ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ketika kita sapar ada doa-doa yang bisa diijabah. Menjadi niatan Betul, tadi ya. niatan tadi. Oke. Apalagi yang curhat-curhat kan, yang itu, yang ini, yang utang, yang pengen umroh. Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta, sekalian kita belajar di sana. Nah, terkait tadi tuh Kak Reni, Ya. fase perubahan. Ya. Kak Reni pendekatannya tadi udah minum, lalu menjadi membangun jaringan. Itu seperti apa? Dan berapa lama Kak Reni menemukan leader-leader nih Leader, dalam oke. timnya Kak Reni? Seperti itu. Itu lumayan adalah lebih dari 1 tahun ya, 1 10 tahun. tahunan lah gitu. Ketika ketemu leader, saya posisikan. Jadi kalau leader itu harus diposisikan. Harus diposisikan. Seperti apa? Diposisikan tuh kan misalkan ID nih. Oke. Jadi buat menstimulasi dia jalan, kita taruh mitra di bawahnya gitu kan. Ini udah ada mitranya nih gitu ya. Dan saya main di bawah. Maksudnya main di bawah tuh ke Bantu. mitra, bantu ya. Oh. Dan yang di bawah itu yang kita edukasi. Oke. Nah, si leadernya ini kita biarkan dulu. Kalau saya begitu. Jadi ketika udah ada mitra, ini udah ada mitranya, di follow up. di follow up Dengan dan, melihat jaringan. Setelah melihat jaringan, lumayan juga kan, mau jalan. Seberapa efektif tuh cara itu? Itu lumayan efektif banget gitu. Kalau untuk leader gitu ya, Oke. tapi kalau orang biasa mah ya kita standar aja. Standar Jadi aja. setiap mitra itu saya perlakukan berbeda. Oh, treatmentnya beda-beda. Beda-beda. Yang paling sulit boleh tahu apa tuh treatment? Yang paling sulit Nah. itu leader. Justru datang dari leader ya. Itu, kalau leader Nah itu kan bagaimana tuh treatmentnya akhirnya bisa menaklukkan gitu? menaklukkan leader yaitu dengan kita menggarap mitra di bawahnya. Oh, kita akhirnya jalan. Jalan. Terus udah gitu kan leader ini punya temen tuh. Temennya yang kita closing. Ya kita closing ya jadi dia sendiri kan jadi terus terbawa arus. berkembang. Terbawa arus Oke. jadi ternyata GMA oke juga ya gitu. Bagus. Akhirnya ya alhamdulillah. Nah dari Ya, komposisi 2000 mitra tadi yang Kak Ya. Reni sudah bangun ya,
ada nggak orang yang tadinya ya konsumen, ternyata bertumbuh pesat gitu ya, Iya. dan menjadi salah satu leader andalannya Kak Reni? Ada. Siapa tuh ada. boleh tahu? Kalau sekarang ini di tim saya itu Pak Kanit Yayat. Pak Kanit ya, Iya. Beliau apa itu? Beliau itu awalnya pasien. Pasien. Pasien punya penyakitnya macam-macam. Oke. Nah, ketika di closing, saya nggak closing tuh coba datangin Pak Kanit karena beliau tuh memang senang jualan. Tapi coba deh tanya mau nggak jualan ini. Ternyata pas ke sana pasien, ya Oke. banyak keluhan. Setelah minum, ya alhamdulillah ternyata wah ini bagus karena dia senang jualan. Sama kayak saya, gimana caranya biar minum gratis gitu. Nah, sosialisasilah gitu di sana di desa. Desanya. Jadi sekalian pulang dinas gitu ya, sosialisasi ternyata repeat order terus. Nah, Nggak nyangka saya tuh. nggak nyangka. Katanya Bunda cenah itu bagus cenah gitu. Kan waktu itu boleh nggak saya ngambil dulu gitu bahasanya. Ya saya insya Allah percaya, silakan Pak. Gitu bawa 20 setor gitu aja terus gitu. Nah itu apa tuh caranya Pak Kanit dengan mengenalkannya seperti apa? Apa emang sudah sebelumnya dia paham atau Belum pernah bisnis jaringan? Belum pernah. Belum pernah juga. Belum pernah, cuma senang jualan aja. Senang Apapun jualan. dia jual. Apapun dia jual. Rumah orang Penting dijual. cuan gitu ya? Nah, yang penting Oke. cuan. Jadi Pak Kanit itu bisa menerapi pijit. Oh, Jadi itu dikombinasi. udah bawaan orok kayaknya ya. Jadi udah bisa mijit. Jadi begitu pegang-pegang gitu ya. Ibu ini sakit ini gitu. Jadi sebelum kan di kita ada pelatihan terapis. Nah, Pak Kanit itu udah tahu, cuma nggak tahu nama katanya. Jadi gitu. sebetulnya udah turun-temurun. Iya, begitu dipijit, ibu ini mah sakit kolesterol, misalkan sakit lambung. Istilahnya. Nah, ini aja nih obatnya. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Kanit yang Kak Reni sebutkan, prestasinya apa? Udah dapat reward kah atau gimana? Sudah dapat reward. Reward apa? Nah, itu kan beliau tuh ya begitu ini teachable, Pak harus begini, Nurut tuh, manut. Nurut pokoknya mah. Pokoknya nggak pulang juga dia ngikut. Udah Bapak jangan pulang di situ sampai beres gitu kan. Ngikut aja. Itu sekarang dapat hadiah motor. Motor. Ya, hari ini malah saya disalip. Malah disalip Nah, ya. artinya di bisnis ini bukan siapa yang duluan daftar, tapi siapa yang bekerja lebih giat dia yang dapat Gitu lebih ya. banyak. Artinya tidak. Saya disalip nih hari ini. Saya belum dapat motor, Pak Kanit sudah dapat. Tapi saya bahagia. Justru bahagia. Kenapa Ya, tuh? kenapa? Karena di bisnis ini saya bisa membantu banyak orang, mensukseskan banyak orang. Berbeda dengan bisnis konvensional. Ketika kita punya rezeki lah, ada kesuksesan, itu milik saya sendiri. Gitu kan. Tapi di sini saya bisa membantu tanpa batas, siapapun bisa saya bantu. Seperti tadi contoh Ibu Siti tadi kan. Ibu Siti itu petani palawija. Begitu ditawarin ini, alhamdulillah sekarang kan udah tembus reward gitu ya. Itu belajar nerapi beliau juga. Nerapi. Dari nerapi itu, apalagi setelah ada gurah tuh. Ada Gurah mata tuh ya. Gurah mata. Kemana-mana kita misinya gurah mata. Misinya gurah mata. Masuknya lewat gurah mata. Gurah mata pijit closing. Itu bagaimana tuh istilahnya mengkonversi dari konsumen, ya kan? Kan nggak mungkin ketika digurah, ini bisnisnya seperti ini. Enggak. Nah itu bagaimana tuh cara Kak Reni yang sederhana tadi tuh? Iya. Gimana Jadi caranya? setelah minum, biasanya cocok, mau nggak harganya lebih murah? Atau mau nggak gratis? Gitu kan. Mau, pasti kan jawabannya mau ya, kalau ditanya mau nggak. Yuk kumpulin siapa yang mau digurah. Kumpulin misalkan 10 orang, 20 orang. Nah dari situ kan kita jualan tuh. Dari jualan ya kita postingkan. Buat mitra yang mengadakan di situ, yang mengundang. Di situ kan, wah iya ternyata ini harganya lebih murah. Bahkan saya dapat bonus gitu. Setelah didaftarkan kan misalkan ada 3 ID kan dapat bonus tuh. Jadi ya seperti itu. Jadi pendekatan harga lebih murah harga tadi lebih ya? murah, Sebagai sama ada bonusnya ada juga. bonusnya. Udah gitu ya, Bu, yuk kita mau kemana lagi nih. Jadi seperti itu sih, gitu di follow up-nya. Oke, nah saya ingin tertarik menggali lagi bagaimana saat ini, apakah timnya Kak Reni itu hanya fokus di Sumedang atau ada di luar Sumedang? Ada di luar Sumedang. Hari ini di mana aja? datang dari Rangkas, Dari Rangkas. dari Bekasi juga Bekasi. ada, Jakarta juga ada. Serang ya? Serang juga ada. Nah itu Ciamis bagaimana ada. tuh mengembangkan akhirnya bisa keluar Sumedang? Itu bekerja di kedalaman.
Maksudnya gimana Jadi kan kedalaman? kenalan saya sebetulnya Sumedang doang ya. Oke. Cuma ketika mitra saya Tebu ada yang apa minum GT nih. Mm. Kayak Bu Lala, nih tolong deh cenah telepon Ibu Lala ini udah minum GT, terus kayaknya senang bisnis. Ya udah saya kontak-kontak. Ternyata lewat handphone aja. Oke. Itu berapa bulan saya cuma kalau lewat WA, telepon, pokoknya mah saling mencereweti. Mencereweti. Satu sama Khas, lain. ya. Khas mama. Mama Pada akhirnya, ayo kita ketemuan. Nah, saya ketemuan pertama kali itu di Banten. di Banten. Waktu itu, ayo kalau mau ketemuan harus ngadain acara gitu. Biar sekalian kita jalan ya. Sama seperti saya ngadain acara pertama, alhamdulillah lumayan juga Bu Lala tuh. Artinya bekerja di kedalaman Nah, tadi. gitu. Karena kalau tidak seperti itu mungkin nggak bisa luar Nggak Sumedang bisa, gitu ya. Iya. Nanti ada misalkan Bun, cenah tolong ini teleponin gitu. Saya Dan itu bagian- masih dilakukan. masih dilakukan sampai Oh, sekarang. oke. Sampai ada yang terjauh tuh di Pangkal Pinang. ada. Pangkal Pinang itu Ada. dari tim kita kedalaman, iya. yang menghubungi dan minta Iya, bantuan iya, seperti iya, itu ya. Oh, luar Jadi biasa. kerjaannya kayak operator aja. Operator aja, siap panggilan. Siap. Layanan Siap. konsultasi ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kita akan fokus ke sekarang. Saya ingin bertanya begini, Kak Randy ya. Kak Randy kan pasti punya impian, ya, karena menjalankan bisnis ini dalam kurun waktu 1 tahun lebih, menciptakan 2000 tim di dalamnya, itu kan pengorbanannya tentu ada waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya. Mungkin juga kekecewaan, tim yang dibangun. Pernah ngalamin tim yang dibangun terus Sering guys. sering? Sering Itu ya. gimana? Jadi pertama ngadepin apa dulu nih? Dari segi apa dulu? Pertama, Waktu. Untuk waktu saya menetapkan jam kerja. Oh, ada Jadi jam jam kerja saya jam 8 sampai jam 5. Oke. Saya bekerja di toko, kan saya punya toko herba plus garap GMA di situ di toko. Tapi kalau ada yang Bu, antar saya prospek ke sini boleh. Tapi jangan diusahakan lebih dari jam 5. Karena jam kerja saya Jam 5. saya disiplinkan. Disiplinkan supaya semua orang juga bisa mengikuti. Jangan sampai kita bisnis jadi 24 jam gitu ya. Oke. Sisanya emang by phone aja di rumah gitu. Tapi tetap melayani. Hanya standby jam 8 sampai jam 5. Oke. Untuk roadshow hari Minggu atau misalkan kalau mau diantar misalnya kayak Telala gitu ya, Bu Lala itu. Bu, Tera ini cenah pengen diantar kemana-kemana. Ya kita janjian aja misalkan hari Minggu gitu di luar jam toko. Kecuali sesekali lah. Oke, Sesekali bisa ya. bisa seperti itu. Harus disiplin, kenapa? Biar duplikasi itu. Oh. Gitu, jangan sampai ih ini orang MLM kok gila banget gitu kan. Jadi malah orang nggak seneng. Dengan ada pendapat standar Ya, tadi, tujuannya setiap orang bisa duplikasi. Jangan sampai duplikasi apa jor-joran, kan kasihan berarti bisnis di sana mending harus jor-joran ya, padahal kan tidak seperti itu. Kembali tadi semuanya saya sederhanakan. Jadi apa yang Ibu bisa lakukan, Bapak bisa lakukan, itu aja. Gitu, di situ aja dilakukan. Oke. Jangan yang susah-susah lah. Dan susah ya. Nah, ini saya tarik benang merah ya, kesimpulannya adalah disederhanakan. Yang seperti tadi memulai, ini adalah minum teh warna biru, selesai. Kemudian bagaimana sederhana dalam melakukan duplikasi, sehingga setiap apapun, bahkan tadi Ibu Siti Rohmah ya, usia 50 tahunan, belum tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Baca bisa, menulisnya tidak bisa. Tapi beraih reward emas 10 juta. Iya. Dan udah bisa mainin aplikasi, udah bisa. Wih, karena tadi diajarin. Kalau ada klik-kliknya udah bisa tuh ya. Bisa. Oh, jadi sebetulnya gaptek itu tinggal masalah bonus gede apa kecil gitu ya. Bu Siti kan udah diajarin input, udah bisa. Sampai sekarang kenapa ini poin saya belum naik? Bu, ini belum diposting. Oh iya, belum, kata saya tuh. Jadi udah bisa. Jadi nggak ada istilah tuh gaptek ya. Gaptek itu karena bonusnya belum gede. Betul. Kalau udah gede emang nggak ada gaptek ya. Nggak ada gaptek. Maksain. Nah, Bu Reni, saya ingin masuk lagi lebih dalam. Apa momen yang paling emosional yang Bu Reni pernah dapatkan selama menjalankan bisnis ini? Entah itu apakah bisa menolong orang, entah itu menemukan bahwa, aduh Kak Reni, akhirnya saya bisa buat biaya ini, bayar itu, gitu ya. Atau hal lain nih, yang mungkin bisa diceritakan ke kita, yang paling sangat menyentuh hati Kak Reni dalam menjalankan bisnis ini. Yang paling sangat gitu ya, sangat ini mah dari segi produknya. Produknya, alhamdulillah bapak saya kan sakit diabetes.
udah tahunan, udah lebih dari 7 tahun kayaknya. Setiap hari minum obat. Sekali minum 10 macam. Terus kebayang ya, maksudnya obat yang diminum 10 macam tanpa pola hidup yang benar kan itu malah jadi tambah penyakit. Udah gitu harus ke rumah sakit setiap bulan. Sekarang udah minum GT ini udah setahun setengah, udah bebas obat. Udah nggak minum obat, udah sehat, alhamdulillah. Itu yang paling membahagiakan. Jadi solusi ya buat di keluarga. Terus yang kedua, ada pengalaman ketika menterapi gurah mata, ada yang sampai bisa melihat kembali. Dari kondisi apa? Dari kondisi buta. Gitu. Terus yang stroke juga, ada yang udah bertahun-tahun stroke, tiba-tiba bisa sehat kembali, bisa berjalan. Jadi ada kebahagiaan gitu ya dari sisi produknya. Kalau dari sisi penghasilan, bisa ngebantu banget mitra. Misalkan, Bun, cina saya tuh mau nikahin anak gitu kan, butuh uang, yuk kita bareng-bareng yuk kejar rewardnya. Butuh berapa, yuk kita action bersama gitu. Kita hasilkan uang buat kita ini ya, maksudnya buat keperluan Bapak Ibu gitu yang menjalani ini gitu. Oke. Nah, terakhir sebagai penutup nih, apa target Kakak Reni ya di bisnis ini? Kalau bisa sebut nominal, sebut berapa yang ingin didapatkan dan bagaimana mencapai target itu dalam berapa lama? Targetnya yang itu ya, mau nargetin goal dulu 1,6 miliar 1,6 itu. miliar rewardnya ya. Rewardnya. Jadi pengen nembusin itu baru saya mau nargetin lebih besar lagi. Pengen nyobain nih bener-bener bisa. Jadi dengan cara sederhana bisa dikerjakan. Saya targetin 2 tahun gitu, 2 tahun fokus gitu ya. Dengan yaitu duplikasi sederhana, kalau faktor kali kayaknya bisa. Oke. Gitu. Kalau yang sulit nanti kan sedikit orang yang mengerjakan. Malah jadi lama dapatnya. Sederhanain gitu. ya. Pokoknya apapun, apa yang jadi rumit sederhanakan gitu. Misalkan, Bu saya emang nggak bisa presentasinya nggak ada layar atau infokus, nggak usah cerita aja. Pokoknya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Nggak punya apa, nggak ada alasan aja. Pokoknya harus bisa. Harus gitu. bisa. Iya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan atau sebuah konklusi bahwa sederhana ya Kak Reni ya. Jadi nggak usah mikir, aduh saya mah nggak bisa ngomong gitu ya. Aduh saya mah orangnya malu. Kak Reni tuh malu nggak dulu? Malu. Sekarang malu-malu. Malu-malu gitu. Karena sudah merasakan bonusnya gitu ya. Betul. Nah, sebagai closing statement tentunya kan siaran ini didengarkan oleh tim. Terlebih timnya juga Kak Reni. Nah, sebagai closing statement apa nih yang Kak Reni ingin sampaikan kepada kita yang mendengarkan di sini sebagai motivasi dalam menjalankan bisnis ini fokus dan supaya mencapai targetnya? Silakan. Jadi saya gitu ya, pesan-pesan buat semua. Boleh, ya. Silakan. Jadi saya sudah menemukan perusahaan yang menurut saya ini luar biasa, bagus secara produk dan manajemennya juga luar biasa. Jadi ini peluang banget untuk sukses di sini gitu. Jadi terus menjalankan fokus gitu ya. Fokus itu bukan full time. Oh, bukan full time? Bukan, tapi full heart, sepenuh hati. Kalau full time sama full heart beda kan ya. Sepenuh hati sehingga kita tuh benar-benar menjiwai gitu ya di bisnis ini. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa bisnis ini sederhana ya Kak Reni. Nggak perlu mikir rumit-rumit. Betul. Kalaupun lambat-lambat pasti nyampe. Apalagi kalau cepat begitu ya. Nah, ini sebagai contoh, semoga tayangan perdana ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua untuk bisa sukses secepatnya bersama GMA. Sekali lagi terima kasih Kak Reni, sukses selalu, salam buat keluarga semua di Sumedang. Terima kasih Kak Eros. Oke semuanya terima kasih, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Kata orang itu